Oke, lalu beri waktu sebentar, 15 menit lah. Masuk nggak? Belum, udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin memaparkan hasil untuk materi penganggaran bisnis dengan materi anggaran komprehensif. Untuk pertama-tama, perkenalkan, nama saya Prayatna Swarutia Buana, NRP 1740180, ada Azin Septian, NRP 1940101119. ada Chandra Juliansa dengan NRP 19401011, dan Melani Lestari NRP 19401084. Oke, baik, kita akan lanjut ke materi. Yang pertama ada anggaran komprehensif. Komprehensif artinya menyeluruh atau secara keseluruhan dalam penyusunan anggaran perusahaan. Dapat melakukan dengan dua cara, yaitu sebagian demi sebagian atau parsial dan secara keseluruhan atau komprehensif. Anggaran komprehensif merupakan jenis kegiatan penganggaran yang intensitas penyusunannya mencakup seluruh aktivitas perusahaan, baik bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi umum. Syarat dalam anggaran komprehensif ada dua, yaitu manajer telah menentukan pokok kebijakan untuk rencana jangka panjang. Yang kedua, manajer telah menetapkan penetapan realisasi rencana jangka panjang dalam rencana jangka pendek secara berkesinambungan. Untuk komponen anggaran komprehensif, rencana substantif plan merupakan rencana yang mencerminkan tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi yang dipakai serta asumsinya. Rencana tersebut mungkin disusun dalam bentuk yang formal, sehingga dapat dijadikan pedoman yang sungguh-sungguh bagi perusahaan. Secara umum, rencana substantif dicirikan dengan bentuk narasi atau rencana, bukan dalam bentuk bilangan rencana yang biasanya dalam rencana keuangan. Adapun rencana keuangan merupakan penjabaran segala hal yang direncanakan tersebut menjadi suatu anggaran yang memiliki perspektif keuangan. Dengan kata lain, rencana keuangan merupakan usaha mengkuantitaskan segala tujuan, rencana dan kebijakan perusahaan secara lebih jauh. Rencana keuangan merupakan penyajian secara lebih terperinci semua tujuan secara rencana dan strategi tersebut untuk periode waktu tertentu. Untuk selanjutnya adalah Melani memaparkan rencana keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi rencana keuangan. Di sini ada anggaran jangka panjang, yaitu merupakan suatu perencanaan perusahaan untuk jangka waktu yang lama, yakni lebih dari 1 tahun atau bahkan lebih dari 5 tahun atau 10 tahun. Penyusunan anggaran ini dilakukan sesuai dengan pola tujuan yang telah disusun pada saat perusahaan didirikan. Dan di sini juga ada anggaran tahunan, merupakan perencanaan kegiatan-kegiatan tahunan di suatu perusahaan. Aplikasi teknik ramalan atau forecasting penjualan. Tidak ada yang dapat memberikan jaminan atau kepastian tentang apa yang akan terjadi di masa depan, termasuk tentang kondisi bisnis dan ekonomi suatu dunia usaha. Setiap hari, para manajer membuat keputusan tanpa mengetahui dengan pasti tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Stok barang persediaan dipesan tanpa seorang pun sebenarnya tahu berapa jumlah yang akan terjual. Mesin baru dibeli walaupun belum tahu permintaan atas barang yang diproduksi. Investasi demi investasi dilakukan meskipun keuntungannya belum pasti. Relevan dengan hal tersebut, maka para manajer dan pembuat keputusan selalu mencoba mengurangi ketidakpastian dengan membuat ramalan forecasting atas apa yang akan terjadi di masa depan.
Forecasting juga dapat diartikan kegiatan untuk memprediksi dan memperkirakan kondisi masa depan dengan berdasarkan data-data tertentu. Menurut Gunawan Adi Saputra dan Yuni Anggarini, forecasting adalah perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi. Peramalan forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Peramalan dapat diartikan sebagai penggunaan data masa lalu dan sebuah variabel atau kumpulan variabel untuk mengestimasikan nilai di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azin. Saya akan menjelaskan peran peramalan. Peran peramalan merupakan bagian penting bagi setiap perusahaan, organisasi, bisnis. Dalam setiap pengambilan keputusan manajemen yang sangat signifikan, dan peramalan menjadi dasar bagi perencanaan jangka panjang perusahaan. Dalam area fungsional, finansial, peramalan memberikan dasar dalam menentukan anggaran dan pengendalian biaya pada bagian pemasaran. Peramalan penjualan dibutuhkan untuk merencanakan produk baru, kompensasi tenaga penjual, dan beberapa keputusan penting lainnya. Langkah-langkah dalam peramalan. Forecaster selayaknya menyadari tingkat kompleksitas suatu bisnis, mengenal bisnis secara baik, serta mempelajari semua variabel-variabel yang mempengaruhi suatu forecast. Bisnis haruslah menjadi agenda penting bagi para forecaster. Kegagalan dari mobil Ford Edsel yang sering dibuat publikasi adalah forecast yang salah dalam menghitung potensi dari pasar. Perusahaan di Detroit dipersalahkan karena mereka sama sekali tidak menyelenggarakan survei untuk mengetahui selera konsumen, tetapi mereka meluncurkan mobil sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mengenal konsumen, kompetitor, serta lingkungan bisnis dengan baik adalah tahap yang baik dalam pembuatan suatu forecast. Survei pemasaran secara rutin sebaiknya dilakukan. Forecaster perlu menggeluti produk-produk yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Cara-cara forecasting dengan metode kuantitatif harus diwaspadai justru dalam hal ini. Forecasting secara kualitatif serta penggunaan intuisi dari si forecaster tak pelak lagi adalah cara yang tidak dapat dihindari lagi. Untuk mempertajam intuisi dari forecaster perlu untuk semakin peka terhadap weak signal, yaitu gejala dini terhadap suatu perubahan. Hanya forecaster yang mendengarkan suara dari konsumen serta mempunyai komunikasi yang baik yang dapat melatih kepekaan mereka. Selanjutnya, Chandra. Itu di mute. Chan. Di unmute dulu. Chan. Tujuan. Besok Chandra. Chandra. Halo. Chandra kemana? Chandra. Chan. Udah tuh lanjutin aja. Oh iya. Tujuan peramalan forecasting sendiri itu untuk meminimalisasi resiko dari faktor-faktor ketidakpastian. Apabila perusahaan tidak memprediksi penjualan, maka perusahaan tidak tahu berapa penjualan untuk periode berikutnya. Kenapa perusahaan tidak menjual sebanyak-banyaknya? Tentu saja dalam melakukan penjualan perusahaan juga harus memandang faktor keterbatasan perusahaan. Selain itu, faktor risiko lebih besar jika tanpa prediksi masa depan yang lebih baik.
Chandra kuota habis nggak apa-apa tuh, skip aja. Lanjut. Untuk yang terakhir, ilustrasi aplikasi. Anggaran komprehensif merupakan pemakaian konsep penganggaran dalam setiap perusahaan serta pemakaian pendekatan sistem secara keseluruhan atau total system approach dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Adapun manfaat dari penyusunan anggaran komprehensif serta kesulitan dalam penyusunannya, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam ilustrasi yang terkait dengan penyusunan anggaran komprehensif. Mungkin sekian dari kelompok kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.